Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Tetap jaga kesehatan ya. Kali ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran IPS kelas 8 dan akan membahas tentang faktor-faktor pendorong dan juga penghambat mobilitas sosial. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Mobilitas sosial dapat didorong oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu kondisi sosial ekonomi. Kondisi sosial ekonomi mempunyai fungsi penting dalam memperoleh penghargaan masyarakat. Situasi ekonomi yang baik bisa mendorong individu untuk melakukan kegiatan wirausaha, dan daya beli yang baik akan memunculkan usaha-usaha baru yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, setiap orang akan berusaha untuk meningkatkan keadaan ekonominya. Faktor yang kedua yaitu situasi politik. Organisasi politik seperti partai politik dapat memberi peluang besar bagi para anggotanya untuk naik dalam hierarki jabatan yang baik. Kemudian, faktor pendorong yang ketiga yaitu pertambahan penduduk. Laju pertambahan penduduk menimbulkan berbagai dampak, seperti lapangan pekerjaan menjadi sulit, permukiman padat, dan lahan pertanian semakin terbatas. Misalnya, pada permukiman padat dapat menimbulkan perpindahan penduduk dan pengangguran. Kondisi ini dapat mengubah status dan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Selanjutnya, yang keempat yaitu petualangan. Salah satu sifat manusia yaitu rasa ingin tahu. Sifat inilah yang mendorong terjadinya petualangan, sehingga terjadi mobilitas sosial horizontal. Contohnya, banyak sekali orang yang melakukan kegiatan wisata untuk menghilangkan kejenuhan. Dan faktor pendorong yang terakhir adalah pendidikan. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan, karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Pendidikan memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya, seorang anak dari keluarga miskin mengenyam sekolah sampai jenjang perguruan tinggi. Setelah lulus, ia bekerja di suatu universitas hingga dia diangkat menjadi dosen. Selain faktor pendorong, juga ada faktor penghambat. Mobilitas sosial dapat terhambat oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama yaitu perbedaan ras dan agama. Perbedaan tingkat ras juga pernah terjadi di Afrika Selatan. Ras yang berkulit putih tidak memberi kesempatan kepada ras yang berkulit hitam untuk menjadi penguasa di dalam pemerintahan. Yang kedua yaitu diskriminasi kelas. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Pada masa penjajahan, terjadi diskriminasi pemerintahan Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat pribumi. Hal ini mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia. Yang ketiga, kemiskinan. Kemiskinan dapat membatasi kesempatan bagi seseorang untuk berkembang dan mencapai status sosial tertentu. Contohnya, seorang anak memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah karena orang tuanya tidak mampu membiayai. Dan yang keempat, pengaruh sosialisasi yang kuat. Contohnya, seorang anak yang dibesarkan dalam keluarga di pedesaan akan menghayati semua norma dan nilai keluarga, sehingga akan menolak atau menghindar bila bertemu dengan tata nilai atau norma dalam masyarakat kota yang dianggap tidak pantas dilakukan. Faktor penghambat yang terakhir adalah perbedaan jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin berpengaruh terhadap prestasi, kekuasaan, status sosial, dan kesempatan-kesempatan untuk maju. Contohnya, wanita yang hidup di desa hanya sebagai ibu rumah tangga. Hal itu dipengaruhi oleh pandangan umum pada masyarakat. Sekali lagi, mobilitas sosial dapat diraih dengan sekuat tenaga, asalkan memiliki tekad yang kuat, komitmen, kegigihan, dan kesabaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.